Keluarga Kristen yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian, dan salam jumpa bagi keluarga Kristen dimanapun saudara berada. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Keluarga Kristen yang diberkati, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu, karena tanpa firman-Mu, kami tidak mungkin mengerti diri kami sendiri. Tanpa firman-Mu, kami tidak mungkin mengenal Tuhan. Pada saat ini, kami mohon ya Tuhan, firman yang hidup, agar setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan boleh mendapat pencerahan dari cahaya firman yang hidup dan menghidupkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati, bacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari Kejadian pasal 17, ayat 15 sampai ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya, lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga, Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya, maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah keluarga Kristen yang mendengarkan firman Tuhan dan menaatinya. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, judul santapan harian keluarga di hari ini, janganlah meragukan janji Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, janji merupakan sesuatu yang sangat mudah untuk kita ucapkan, namun dapat pula sulit untuk kita tepati. Saat janji diucapkan, banyak orang terlena dan terbuai. Janji yang ditepati membuahkan sukacita, tetapi bila diingkari, menimbulkan kekecewaan, bahkan kehancuran. Keluarga yang diberkati Tuhan, saat janji diingkari, muncul banyak respon dari korban pengingkaran itu. Ada yang berusaha keras menagih janji, mungkin juga mengalami putus asa dan mengakhiri hidup, atau bertindak fatal menghabisi si pengingkar janji. Misalnya anak muda sering menjadi korban pengingkaran janji kekasihnya. Pengingkaran janji mengakibatkan banyak orang mengalami krisis kepercayaan, sulit dipercaya dan mempercayai. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kisah Abraham. Allah berkenan menetapkannya menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Hal inilah yang menjadi alasan bagi Allah untuk menggantikan namanya dari Abram menjadi Abraham. Istrinya juga ditetapkan Allah menjadi ibu bangsa-bangsa, dan menggantikan namanya dari Sarai menjadi Sarah. Suami istri ini telah dipilih Allah untuk mengerjakan karya keselamatannya, dan untuk maksud tersebut, ia mengikat perjanjian dengan mereka. Mereka telah menerima janji berkat Tuhan tentang keturunan, namun meragukannya sebab Sarah telah berusia lanjut. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, perjanjian Allah bersifat kekal, dan Abraham diminta untuk berpegang teguh padanya. Allah berjanji untuk memberikan keturunan dan pasti mewujudkannya.
Abraham meyakini janji Allah, menaatinya, dan berserah serta bersabar dalam penantian yang panjang. Keluarga Kristen yang diberkati, Tuhan menepati janji tentang keturunan tersebut seturut waktu dan kehendaknya. Keluarga Kristen yang terkasih, percayalah pada Tuhan dan jangan meragukan janjinya. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak ragu akan janjimu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga Kristen yang terkasih. Amin.